Si tendensiusnya Ibu Puan dan Mas Bambang Pacul memang menikmati acara ini, nah, acara mereka, maka crowd-nya mereka tampilkan, suasananya mereka tampilkan. Mas Ganjar nggak menikmati acara itu, jadi crowd-nya nggak dia tampilkan. Ya, bahwa untuk menang ya Mas Ganjar harus keluar dari hanya sekedar orang merah. Dia harus jadi presiden Republik Indonesia kan. Jadi presiden itu berkat jasa yang tidak terbantahkan gitu. Tidak terbantahkan jasa pasukan Ibu Puan, bukan pasukannya Mas Ganjar gitu. Makin kesini Bu Puan kelihatan makin elegan. Komunikasi publiknya bahkan doorstop sekalipun itu enak didengar gitu loh. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi di acara Mikrofon Total Politik. Ini top of mind publik sekarang nih. Mikrofon ini. Kalau bagian-bagian elit publik ini apa elit? Elit. Minimal pemain lah. Iya, terutama pemain ya. Iya, pemain. Kalau kata gue kumpul sama 2-3 elit grup ya. Iya. Gimana bang? Entarlah tergantung. Besok juga mikrofon bilang apa dia berubah bos. Udah gitu. Ya, dan sekarang udah menjamah pemain-pemain U23 juga kayaknya. Sejak ada acara caleg pilihan mikrofon ini. Belum ada acaranya. Iya, belum. Kan udah dipromoin. Baru dipromoin. Iya. Itu langkah strategi yang bagus tuh di View tuh ya kan. Caleg pilihan mikrofon. Iya, disarankan Jabodetabek kalau kata Bang Hasan. Kalau nggak mau berarti ongkos katanya. Takutnya nanti mau hadir di mikrofon minta ongkos sama kita. Abang ini Alphard aja bisa taruhan katanya. Tapi belum apa-apa udah minta ongkos kan juga susah juga, Bos. Ini udah dapat promo gratis ya. Sama kayak Pak Zul kemarin, Bang. Di acara kita sama Pak CT sama Bang Muni kan. Pak Zul saya bilang, "Pak, inilah Pak bedanya ini. Ini penonton yang bayar Pak. Biasanya kan Bapak penontonnya dibayar." Iya, karena itu orang harus invest ya buat bisa masuk. Iya, 100.000 Bang bayar Bang. Dan full. Satu studio. Ternyata orang dengar diskusi politik itu mau gitu. Ada kok. Asal dikelola dengan profesional, yakin mau. Lebih rame market kita ternyata dari podcaster yang lebih gede daripada kita ya. Pernah sini juga. Ini hebatnya hari ini Bang. Gue agak susah tuh berperilaku kayak gitu. Sumatera bisa begitu. Iya, gue berat, hati gue berat Bang. Tapi yang agak nggak berat itu kayaknya kemarin Mbak Puan kayaknya melepas Mas Ganjar gitu ya. Melepas tongkatnya Bung Karno, kan diberikan tongkat komando kepada Bung Karno, dan kayaknya memberikan restu dan gasnya kepada Mas Ganjar tuh kayaknya relatif lepas Bang di acara konsolidasi internal 33.000 orang di Jawa Tengah tuh kemarin. Ya Bu Puan menunjukkan kelasnya lah ya. Sebagai next leader PDIP ya, menunjukkan kelasnya lah. Beberapa bulan terakhir, sejak bulan April lah. Makin kesini Bu Puan kelihatan makin elegan. Komunikasi publiknya bahkan doorstop sekalipun itu enak didengar gitu loh. Jadi orang melihat kelas seorang Ibu Puan itu, oh ini memang sudah kelihatan, tiba-tiba aja kelihatan. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu, terus terang nggak kelihatan. Tapi setelah bulan April ke sini tiba-tiba aja kelihatan bahwa oh leadershipnya kelihatan nih. Jiwa besarnya kelihatan ini gitu. Dan puncak jiwa besar kemarin kan ya itulah memberikan tongkat estafet kepada, bukan tongkat estafet, memberikan tongkat legitimasi lah kepada komando ininya Bung Karno kepada Bu Puan. Kepada Mas Ganjar ya. Enggak, tongkatnya enggak diserahin. Tongkatnya apa namanya? Estafetnya. Iya, estafetnya. Kalau kata Bang Alek, tongkat jangan dikasih ke orang. Ketahuan nanti. Itu komando. Tapi memang rencananya diserahkan. Enggak. Nah, tapi itu. Tapi kan harus dilihat juga acaranya tetap kelihatannya acara Bu Puan gitu loh. Gegap gempita, apa namanya, sambutan. Kemudian orang-orang yang hadir yaitu pasukan Ibu Puan. Saya nggak tahu kenapa ya, feeling itu pasukan Ibu Puan. Entah karena wajah-wajah yang ditampilkan di layar itu memang kelihatan seperti orang-orangnya Ibu Puan semua. Dewan Kolonel maksudnya Bang. Ex Dewan Kolonel kayak gitu. Tapi memang kayaknya itu untuk mengukuhkan ya, bahwa kemarin itu acaranya memang konsolidasi kekuatan Ibu Puan terutama menurut saya. Menunjukkan bahwa kekuatan Ibu Puan di internal partai itu sangat solid, terutama di Jawa Tengah. Dan kalau ada Mas Ganjar pun di sana, bahwa secara formal calon presiden dari PDIP adalah Mas Ganjar. Ini menunjukkan loyalitas mereka aja.
loyalitas kita mendukung capres Mas Ganjar. Tapi pasukan bukan punya Mas Ganjar. Pasukan ini punyanya Ibu Puan gitu loh. Jadi kalau nanti Mas Ganjar misalnya terpilih jadi presiden, itu berkat jasa yang tidak terbantahkan gitu. Tidak terbantahkan jasa pasukannya Ibu Puan, bukan pasukannya Mas Ganjar gitu. Apa bedanya pasukan sama pendukung, Bang? Apa? Kalau elektabilitas kan Pak Ganjar tinggi. Iya. Tapi kata Abang tadi itu pasukannya itu Bu kan Puan. mungkin lebih independen, tidak terorganisir. Jadi mereka random aja. Bahwa mereka menyukai Mas Ganjar, iya. Tapi Ibu Puan tuh kelihatan organisatoris. Bahwa orang yang hadir ke sana kemarin tuh pasukannya Ibu Puan. Walaupun misalnya diorganisir oleh Bambang Pacul misalnya. Tapi ya pasukannya pasukan Ibu Puan. Pasukan tempur Jawa Tengah pasukan Ibu Puan. Kan Mas Ganjar juga dulu menang di Jawa Tengah. Komandan pasukan tempurnya Bu Puan. Ibu Puan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks organisasi nih ke depan, kita nggak bicara konteks pilpres misalnya. Kan keberlanjutan organisasi PDIP di satu sisi juga penting untuk dipikirkan. Jadi menurut saya memang next leader yang tampak sekarang itu Ibu Puan dengan memperlihatkan kemampuan konsolidasi dan menggalang organisasinya, yaitu di tangan yang punya pasukan hari ini, konkret punya pasukan di bawah, bukan cuma yang cuap-cuap gitu, bukan cuma administrasi di kantor, itu Bu Puan. Yang termanifestasi dari 33.000 orang yang dikumpulkan. Iya. Dan itu pengurus inti katanya Ria. Iya, itu. Di level sampai Kan, DPC. Saya nggak tahu ya apakah itu subjektif saya, tapi gemuruh terhadap pidato Ibu Puan. Bahkan saya secara pribadi ketika ngelihat pidato Ibu Puan dengan pidatonya Mas Ganjar, untuk audiensnya Marhain lebih cocok pidatonya Ibu Puan. Kenapa Bang? Gimana Bang? Coba. Menang gitu. Solid. Mungkin kita ngelihatnya apa sih ini, tapi untuk audiensnya Marhain lebih bergema dan lebih punya kekuatan pidatonya Ibu Puan dan lebih mendapat sambutan pidatonya Ibu Puan menurut saya. Kalau kan kita tuh harus bicara, harus tahu siapa audiens kita. Kalau kita pidato terlalu sophisticated dengan data-data di depan Marhain ini kan ngantuk Marhain ini. Bang, once nyanyi aja pada pulang. Begitu dangdut mah koplo lagi masuk ya, masuk lagi orang-orang. Bahkan dari sisi hiburan pun, hiburannya Marhain ini spesifik gitu. Bukan lagunya Dewa, bukan lagunya Once hiburan mereka, tapi lagu campur sari, lagu dangdut. Pidatonya juga spesifik. Makanya perdebatan pasca Bung Karno dan Bung Karno ditangkap oleh Belanda di akhir tahun 20-an itu, awal tahun 30-an itu, perdebatan Bung Hatta dan Bung Karno itu kan. Kalau Bung Karno tetap setia pada massa. Yang akan bisa menggetarkan penjajah, yang bisa menggetarkan politik itu massa kalau menurut Bung Karno. Bung Hatta beda cerita. Nggak bisa. Kalau menggetarkan dengan massa, kalau pemimpin politiknya ditangkap, siapa yang ngurus massa? Nggak ada pemimpin lain, karena pemimpinnya cuma satu. Kalau gitu kita harus memproduksi kader. Nah kata Bung Karno, kamu urus aja memproduksi kader gitu. Pemimpinnya siapa? Buku gitu. Kata Bung Karno. Jadi ini perdebatan kayak gitulah. Tapi akhirnya kan memisah tuh. Yang Bung Hatta akhirnya jalur partai kader kan. Ketika diadu di pemilu, waktu kabinet banyak isi kabinetnya. Kan talentnya banyak. Tapi begitu diadu pemilu nggak ada pendukungnya. PSI. Partai bukan partai solidaritas, tapi partai sosialis. Nah PNI pemimpinnya, ikonnya mungkin cuma Bung Karno. Bahkan ketika misalnya ikut pemilu tahun 55, ketuanya bukan Bung Karno. Sidik Joyo Soekarto. Nah, ketuanya bukan Bung Karno kan. Gitu. Yang punya istilah banteng versus celeng. Kita kalah karena, kata dia, kita kalah, kita hancur ini karena celeng sudah menguasai kandang banteng. Ya, katanya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya Ibu Puan dengan gaya pidato kemarin itu sangat pas dan cocok di depan kalangan Marhain ini, wong-wong cilik ini, sehingga lebih menggetarkan. Kalau kita pidato sophisticated ala Bung Hatta gitu di depan Marhain ini nggak ngerti Marhain ini, jadi nggak akan dapat sambutan. Jadi konektivitas antara pembicara dengan audiens itu kan juga penting. Kalau bicara di depan kampus, agak sophisticated dikit pakai data nggak apa-apa lah. Tapi kalau di depan kaum Marhain ya pidato kayak Bu Puan itu. Yang lebih bisa menggelegar kayak gitu. Menang gitu-gitu. Kira-kira Bang, apa yang membuat orang, kalau kita tahu kan Pak Ganjar ini adalah seorang yang berbeda dengan Pak Jokowi dalam hal Pak Jokowi itu bukan kader partai dari sayap gitu kan. Bahkan Pak Ganjar
kayaknya dari zaman kuliah itu udah memplanning hidupnya menjadi seorang politician. Game ini kental lah. Ya berbeda dengan Mas Ganjar sama kayak Mas Bambang Pacul gitu yang benar-benar berkarir dari aktivis mahasiswanya memang udah merah warnanya gitu. Nah sementara pidatonya malah menurut abang tidak se-connect Bu Puan. Padahal kan secara perjalanan karir Mas Ganjar ini juga punya background wong cilik yang nggak sembarangan. Artinya gitu harusnya Mas Ganjar itu paling tahu audiens PDI dan sensitif dan juga. paling bisa menempatkan diri di mana audiens PDI berada gitu kan. Iya, tapi Mas Ganjar kan memang kelihatan sepanjang karir dia di politik pun kelihatan dia menunjukkan intelektualitas, menonjolkan intelektualitas daripada menyelami perasaan publik. Kan ada juga yang kayak gitu. Misalnya gini, ada bagian dari kaum NU yang sarungan yang tetap bicaranya dalam konteks kaum sarungan. Dia nggak mau menunjukkan dirinya saya sophisticated, saya kompleks, saya intelek, saya punya ilmu pengetahuan di luar pengetahuan orang-orang sarungan. Tapi tetap bangga aja dengan kayak gitu. Dia mendidik kaum sarungan dengan bahasa dan memang diksi-diksi yang bisa diterima oleh kaum sarungan. Dia nggak berusaha melepas diri dari identitas sarungnya dia. Tapi ada juga anak-anak muda NU yang tiba-tiba begitu kenal sosiologi, kenal psikologi, kenal ilmu politik, kenal antropologi, bicaranya itu terus. Max Weber. Iya, filsafat Derrida gitu kan. Bicara nggak bicara dengan bahasa kaum NU lagi. Ada juga kan yang begitu-begitu tuh ada. Nah, di kalangan marhen mungkin juga ada yang begitu. Ada yang saya nggak perlu merasa kelihatan tampil sophisticated kok. Saya bicara di depan audiens saya yang memang nggak sophisticated gitu. Kan levelnya misalnya memang berpikir sederhana, berpikirnya besok makan apa, ya kan? Besok kita harus punya penghasilan berapa biar bisa hidup. Terus bicara yang sophisticated, ya mungkin nggak sampai pesannya. Itu kan sama baju yang ideal katanya pakai bahasa Arab. Tapi kalau audiens yang nggak bisa bahasa Arab, kayak di kampungnya saya tuh ada satu daerah itu khotbah Jumat wajib pakai bahasa Arab. Iya dia ngomong apa kita nggak connect kan? Iya. Walaupun misalnya ajarannya baik gitu loh, yang dibicarakan baik, tapi kan kita nggak connect gitu. Jangan-jangan baru tengah kalimat udah pada amin gitu kan? Dipikir. Nah kan gitu. Jadi khotbahnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi begitu juga misalnya audiensnya seperti apa ya dipintarkan dengan bahasa mereka. Makanya Pak Jokowi kalau di depan misalnya audiensnya yang nggak terlalu ngerti dia nggak bicara yang sophisticated. Tapi kalau dia hadapan relawan-relawan yang menurutnya ini relawan saya anak sekolahan nih, relawan saya lumayan bisa nangkap ini, ya dia bicara lebih sophisticated. Jadi menyesuaikan aja menurut saya. Jadi mungkin Mas Ganjar itu kayak orang-orang anak-anak muda NU yang tiba-tiba bicara Max Weber aja kemana-mana. Gitu, nggak bicara dalil-dalil kitab kuning, dia tiba-tiba bicara Max Weber dia gitu. Nah ini kayak gitu Mas Ganjar menurutnya saya kan kita walaupun dari partai wong cilik tapi kita juga bisa berpikir modern. Kita juga bisa berpikir kekinian. Kita bisa berpikir juga yang sophisticated. Mungkin mau menunjukkan itu. Mungkin jangan-jangan Mas Ganjar ingin menunjukkan ada wow factornya dari situ. Ada wow factornya. Ada wow efeknya bahwa aku bisa bicara data sophisticated. Canggih juga gitu. Kalangan marhen ada yang canggih juga. Ini gitu. kan sama kayak dulu Gus Dur tiba-tiba bicara filsafat Barat, bicara sastra-sastra Eropa gitu-gitu. Itu kan di forum demokrasi. Iya makanya. Itu maksud saya. Menyesuaikan dengan audiens itu kan penting. Kalau di rapat pengurus partai di level nasional bicara itu menurut saya didengar orang enggak? Di sekolah partai. Tapi gitu ya. Kalau konsolidasi dengan masa-masa sampai tingkat desa ini ya mungkin harus dengan bahasa yang nyambung juga dengan mereka. Ini bukan dikotomi antara mana yang sophisticated dengan mana yang enggak loh sebenarnya. Tapi kan menyesuaikan itu penting. Betul. Menyesuaikan itu penting gitu. Apa yang menggerakkan Mas Ganjar untuk tetap memilih memakai bahasa itu ya Bang? Iya. Nggak targetnya apa gitu? Mungkin karena di seberang sana ada lawannya Anies Baswedan sama Prabowo Subianto yang kesannya ya intelek, pintar dan gitu. Kita juga harus menunjukkan itu dong kan. Sementara Pak Prabowo kemarin di forumnya PAN aja bicara Putri Jasmine kan, Putri Jasmine dari Timur Tengah. Nah terus Bang, yang jadi kita tahu selama ini kan hubungan Bambang Pacul dan Ganjar ini tidak begitu harmonis dulu-dulu gitu. Menurut Abang
apa yang dihadirkan kemarin dari tadi Abang menyebutkan ini acaranya Bu Puan gitu, lebih ke acara Bu Puan daripada acaranya Ganjar. Ini tidak begitu berhasil dong untuk kita mengatakan bahwa ini udah terjadi titik temu antara Ganjar dan Bambang Pacul gitu. Atau membilas ya. Iya. Karena Abang bilang tadi ini lebih ke Bu Puan gitu. Itu kan kesan yang ya persepsi, persepsi yang saya tangkap. Tapi kan ada dua mazhab kan. Ada yang bilang politik itu bukan personal. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa politik itu ujung-ujungnya personal. Tapi menurut saya kedua-duanya bisa terjadi. Ya, tapi kan di satu titik bagaimana menyimbangkan itu. Menurut saya persoalan-persoalan pribadi kan tidak mungkin serta-merta selesai. Tapi individu-individu ini lebih menjunjung yang mana? Apakah menjunjung persoalan pribadi atau lebih mengutamakan ini udah keputusan institusi. Jadi ketika institusi sudah memutuskan, saya lepas persoalan-persoalan pribadi saya. Tapi bahwa secara emosional itu belum ada kedekatan, ya apa boleh buat kan nggak bisa dibangun serta-merta yang begitu-gitu. Tapi secara formal, saya sudah memenuhi kewajiban saya secara formal nih. Aturan partai, etika berpolitik partai, arahan partai, perintah ketua umum saya sudah jalankan. Oh, ini tuh mengejawantahkan arahan dan perintah ketua umum sebenarnya, arahan partai ya, itu Bang. Kan sama juga kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya Gibran nempel-nempel gitu. Itu perintah institusi. Jadi apakah dalam hatinya setuju atau enggak itu kan kita nggak bisa baca. Jadi makanya saya bilang hubungan politik itu ada hubungan emosional. Bahkan hubungan emosional ini bisa kita lebih dekat dengan orang yang tidak separtai dengan kita. Di luar partai saya punya hubungan emosional yang dekat loh dengan orang ini. Tapi begitu partai sudah menggariskan, ya saya saya harus berdiri di garis partai. Menurut saya orang seperti Bu Puan, orang seperti Bambang Pacul, mungkin belum 100% loh. Mungkin belum 100% loh. Dewan-dewan kolonel ini mungkin juga belum 100% loh menerima pencalonan Mas Ganjar. Itu kan urusan perasaan. Susah itu mengatur-ngatur, mengaduk-aduk perasaan itu kan susah. Tapi begitu organisasi sudah putuskan, ya, mereka harus memenuhi kewajiban bahwa mereka adalah bagian dari partai politik. Oke. Nah, makanya buat saya sekarang orang pasti akan menyimbangkan antara politik itu personal dengan politik itu tidak personal pasti akan diseimbangkan. Dua mazhab ini pasti akan diseimbangkan. Menurut saya yang dilakukan kemarin itu menyimbangkan itu. Mungkin saya belum 100% terima, tapi saya patuh tunduk pada arahan yang sudah ditetapkan oleh partai. Termasuk Mbak Puan ya, Bang? Termasuk Mbak Puan. Karena sampai persepsi ke Abang yang menonton di layar kaca televisi, itu kan yang ditangkap persepsinya itu, Ri. Bahwa ini ya kok jadi forumnya Mbak Puan, tapi kok kayaknya Mbak Puan lebih shining gitu. Iya, lebih bersinar di sana. Lebih bisa nyambung, tapi mungkin nggak disengaja. Ya kan mungkin nggak disengaja. Kan memang konsolidasi bisa aja buat partai, bisa aja buat capres. Mungkin nggak disengaja, tapi begitu sudah dilaksanakan itu acara, ya kelihatan siapa yang lebih nyatu dengan crowd. Dengan crowd kan gitu aja. Maksudnya sesederhana itu mungkin. Saya juga nggak, ini ada konspirasi dari awal ini buat menunjukkan siapa yang enggak. Saya nggak yakin itu. Saya yakin konsolidasi ini benar untuk dua hal itu. Konsolidasi partai dan konsolidasi untuk pemenangan Pilpres. Saya yakin itu. Tapi kan ketika berjalannya acara kan nggak bisa diatur. Crowd itu kan nggak bisa diatur. Dia lebih merasa connect dengan siapa kan nggak bisa diatur. Psikologis massa ini ya Bang. Dan Tentu kan dia akan lebih connect dengan orang yang tampil di depan yang nyambung dengan kondisi batin mereka. Kalau nggak nyambung dengan kondisi batin mereka ya gimana? Nah, ini ketika dangdut happy, Once agak ya kita yang happy ya Once ya. Nonton kita di Once. Wah, dia Olova nih, mantap nih. Gitu-gitu aku kan. ingin menjadi. Ya ada Bang lagu gitu, Bang. Itu bukan lagunya mereka. Seperempat agak ngerokok keluar tuh. Itu bukan lagunya mereka. Bahkan sesederhana lagu yang kita nggak usah harus mikir kan, lagu itu dinikmati aja, nggak harus dipikirin. Sesederhana lagu aja kita bisa milah-milah, ini lagu kita, ini bukan lagu kita gitu. Iya. Apa termasuk Mas Ganjar juga ya. Kalau kita lihat pakai identitas partai lah. Mas Gibran sendiri pakai ikat kepala, baju merah, baju PDI gitu ya, clear gitu sebagai petugas partai dia datang ke situ. Mbak Puan pun meskipun pakai baju hitam tapi tetap pakai logo partai. Nah ini Mas Ganjar di acara partai kalau kita lihat kemarin Ri, kayaknya nggak pakai atribut partai Ri ya. Iya betul. Pakai baju polo kalau nggak salah ya. Maksudku hitam. Ini acara partai gitu Bang. Tapi Mas Ganjar apa yang coba dihadirkan sih Bang? Kalau menurutku Abang analisanya gimana?
nanti saya disangka tendensius nih kalau mengkritik. Enggak nih. Abang kan emang tendensius. Iya. Apalagi Butuh terjemahan aja. Ini saya Orang- disangka tendensius nih. orang tendensius tapi menikmati kalau abang. Ada tendensius aja, ada tendensius barbarian. Apa yang tendensius aja. Jadi ada yang orang ini tidak beragama, ada yang beragama barbarian. Iya. Ada juga yang Religius barbarian. religius enggak. Kalau menurut saya gini, sebenarnya secara ideal di publik tentu Mas Ganjar tidak boleh terlalu terikat dengan simbol-simbol PDI saja. Karena Ideal. dia harus keluar dari sekedar simbol merah PDI gitu. Makanya baju hitam putih itu di luar filosofinya. Filosofinya kita bisa berdebat lah apa segala macam, tapi di luar soal filosofinya, tapi menurut saya yang terpenting adalah bahwa Mas Ganjar berusaha keluar hanya sekedar capres dari partai PDIP merah. Itu ke publik menurut saya tuh bagus lah. Maksudnya kalau ketika tampil di luar acara-acara partai ya dia nggak pakai baju merah. Tapi ketika tampil di acara partai kalau mau blend dengan suasana kebatinan wong cilik ini ya harusnya kalau menurut saya sih harusnya pakai baju partai dong. Karena acara partai. Karena acara partai. Jangan kebalik-balik, jangan di luar acara partai kemudian pakai baju partai, di dalam acara partai kemudian pakai baju bukan pakai baju partai gitu. Sesederhana itu. Tapi saya setuju semangatnya bahwa Mas Ganjar harus lebih besar dari partai dong kalau untuk menang. Kan Pilpres. masalahnya harus 50% plus 1 nih. Dia harus keluar dari persepsi sekadar jadi orang partai, petugas partai, dia harus keluar gitu. Tapi di acara partai ya pakai baju partai sebaiknya supaya blend. Makanya saya nggak tahu ya, mungkin strateginya beda-beda ya. Kenapa misalnya kemarin juga nggak ngeblend? Dari sisi kostum juga nggak ngeblend dengan crowd ya. dengan crowd itu kemarin gitu. Crowd Jadi merah semua kan. iya sesederhana itu aja menurut saya. Jadi tapi cara berpikir sih oke. Maksud saya bahwa untuk menang ya Mas Ganjar harus keluar dari hanya sekedar orang merah. Dia harus jadi presiden Republik Indonesia kan. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Presiden Jokowi di acara partai sendiri, acara PD Perjuangan ya, itu Pak Jokowi hampir nggak pernah pakai baju PDI ya, Ri? Tapi kan Pak Jokowi sudah jadi presiden. Tapi di awal-awal dulu jadi presiden masih pakai baju Masih ya, PDI. masih ya. Belakangan batik terus kan. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu justru ininya jagonya adalah ketika di acara partai bahkan pakai baret partai dulu. Iya. Pakai baju satgas partai. Iya. Sebelum jadi presiden. Sebelum jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden ya dia harus beyond partai politik, mau nggak mau. Ini kan wisdom yang mau diambil, saya beyond partai politik, saya presiden Indonesia. Oh, mungkin Mas Ganjar udah latihan jadi presiden kali, Bang. Mungkin. Ya kan? Lu kenapa lu yang Iya, tendensius? tendensius barbarian gitu. Ya kan aklimatisasi. Anda mau Bang. jadi host di 2045 TV. Iya, iya. Latihan. Prof Robi nantikan saya dan Prof Robi di 2045 TV. Nggak, sebenarnya sih gitu. Saya kan nggak terlalu enak mengkritik ya karena saya kan sudah dicurigai tidak bersama Mas Ganjar gitu. Bukannya benar. Itu udah Faktanya emang begitu. Iya, tanpa harus tendensius barbarian. Tapi ini juga Bang, di medsosnya Mas Ganjar itu sampai beberapa hari setelah acara itu foto dari acara itu nggak ada. Nah, kita saksikan nih, belakang Ar. Adapun videonya ini, Nih. videonya cuma satu ini dan isinya tuh kebanyakan insert gambar-gambar dan nggak ada PDI-nya sama sekali. Ya, menjelaskan Tuh, coba. konten isi pidato Mas Ganjar. Nah, Boleh itu- dibuka itu Manis kira-kira suaranya? bahasa yang sophisticated gitu. Semua harus sat-sat untuk memperluas konektivitas dan integrasi domestik yang kuat dan efisien. Tentu saja ini konektivitas darat, laut, udara yang kita siapkan. Saya juga harus berlari, berakselerasi untuk melakukan transformasi digital di berbagai bidang termasuk transportasi, logistik, ekonomi, keuangan digital, pemerintahan digital, kota pintar, serta kesehatan dan pendidikan yang harus diakses oleh semua orang, termasuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Sementara di bidang perlindungan sosial kita harus memperkuat jaminan sosial yang bertumpu kepada gotong royong BPJS agar kesehatan yang layak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah stunting kita turunkan, kemiskinan ekstrim kita turunkan, dan itu kerjasama dengan kita semuanya. Nah, jadi ini pidatonya dilakukan di depan 33.000 ya, Ri? 33.000 orang Tapi pakai memang baju merah. Baju merah. Iya. Tapi nggak ada ada konteks crowd-nya. suasana di situ. Isinya sisanya nggak ada nih. Iya. Sementara Bang, kita bandingkan Mbak Puan. Boleh. Manis. Nah, Mbak Puan bawa turun. Nah, ini appearance sosial media Mbak Puan.
Bahkan ketika masa JR ya, ini JR kan Ria? JR nih. Ini masa, ini ada tunggu gua. dulu, nih. jangan lu cepet-cepet turun ke bawah. Nah, terus balik. Nah, ke atas. Nah, coba kita lihat appearance-nya. Bu Puan enak senyumnya Mbak Puan sekarang ini. ya. Coba setel videonya Mbak Puan yang ini. Iya. Ya. Nah, ini highlightnya Mbak Puan terkait acara. Perjuangan dan pengabdian ini tidak berhenti sampai di sini. Saya titipkan tanah airku, Indonesiaku. Jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Kita jangan terbawa pada arus perpecahan. Kita harus tetap solid. Kita kobarkan api perjuangan untuk menang. Oke. Nah, sangat PDI, Bang. Itu perbandingan apple to apple-nya antara dua tokoh utama ya, Ri, dalam acara itu. Bahkan Mbak Puan pun memposting Mas Ganjar secara spesial nih. Mereka berdua. Dua pemeran utama ya. Kalau pemeran pembantu Bambang Pacul coba lihat. Kita masukin juga fair dong. Oh iya Bang Pacul, Ya, coba kita lihat. Kan? Nah, Instagram. Tawan nanti searching Ini dulu. bukan pemeran pembantu kayaknya. Siapa? Komandan Pacul. Sutradara tapi ikut main film. Komandan. Siapa, Bang? Bambang Pacul. Komandan, Iya. Bos. Nah, itu tuh tadi. Komandan. Ini kan sutradaranya, jadi ikut main film juga dikit. Iya, tuh kan. Nah. Coba kita dengarkan nih. Harus masuk nih. Dan hari ini dihitung 33.000. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2 907. Izin Pak, ini adalah pasukan kita di garda depan. Semua bintang 2 dan 3 punya zonasi. Wilayahnya dikontrol penuh. Kita report. Betul? Betul? Ini adalah garda utama, Pak. Garda yang kedua, ini juga saya laporkan kepada, saya infokan kepada Pak Capres kita. Garda kedua kita punya pasukan dorong-dorong sebanyak 39.000 untuk menjaga kekuatan tempur kita. Yang ketiga, kepada Mbak Puan, Pak Ganjar, kita report bahwa kita punya pasukan burung hantu, jumlahnya 800 yang siap diterbangkan pada saat pemilu dimulai. Yang terakhir, tidak bagus kalau pertandingan tidak gembira. Oleh karena itu, 127.000 pasukan wanita kita yang tergabung dalam Sicita itu telah terdeploy di seluruh wilayah. Betul apa enggak? Betul enggak? Dan hari ini dihitung Gimana, Bang? Sutradara ini, Bang. Itu sutradara ikut main film nggak apa-apa. Kayak Rano Karno lah Iya, ya. boleh lah. Gitu. Enggak. Kalau ini analisa positif ya. Kalau analisa positifnya kan mungkin targetnya beda-beda. Kalau dari sisi misalnya apa yang ditampilkan di media sosial mereka. Ya tampak Bu Puan bangga dengan crowd partainya. Ini loh PDIP, ini loh kebesaran PDIP, ini loh PDIP yang hebat dan besar itu ini loh.
Jadi untuk dianya sendiri nggak banyak exposure-nya. Yang banyak exposure-nya adalah soal Pasukan ya? membangkitkan ini bandwagon effect-nya. Kita ini rame loh. Kita ini rame, nggak usah khawatir. Kita ini banyak loh. Kita ini banyak, solid, besar. Bambang Pacul juga memperlihatkan itu tadi. Maksudnya memperlihatkan partainya yang ditonjolkan. Burung hantu pula Karena kan mungkin masuk kan. target mereka adalah partainya yang besar dan menang. Nah, Mas Ganjar kan mungkin memang hari ini dia harus memikirkan hal lain juga, adalah dirinya jadi calon presiden. Maka yang ditonjolkan adalah sosok dirinya. Tapi kan itu nggak jelek gitu. Maksudnya ditonjolkan itu sosok dirinya dengan kata-kata yang mungkin nggak terlalu ditujukan buat audiens pada saat itu, tapi untuk audiens di luar. Makanya kata-kata yang sophisticated itu, transformasi, digitalisasi, Stunting. di depan orang-orang yang mungkin besok bingung mau makan apa. Iya kan? Mungkin bukan itu target pidatonya Mas Ganjar, bukan yang ada di ruangan itu. Tapi targetnya adalah jadikan video, dijadikan pidato semacam mini visi misi untuk audiens di luar partai. Nah, ini soal targetnya aja. Versi positif. Versi positif. Kalau versi tendensiusnya Ini lebih seru nih. Ketawa Bang ini sebelum berkata ini kan. Kalau versi tendensiusnya, Ibu Puan dan Mas Bambang Pacul memang menikmati acara ini, acara mereka, maka crowd-nya mereka tampilkan, suasananya mereka tampilkan. Mas Ganjar nggak menikmati acara itu, jadi crowd-nya nggak dia tampilkan. Ya dia tampilkan dirinya aja gitu. Itu versi tendensiusnya. Jadi silakan pilih lah versi positif atau versi tendensius. Kalau Abang sendiri memilih yang mana, Bang? Nggak, dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai. Maksudnya argumentasi ada, tapi kan apa yang ini kan versi tafsiran ini kan. Ini kan versi tafsiran ini. Versi kita melihat secara subjektif apa yang kita lihat. Tapi saya memang dalam sisi bahasa seperti yang saya lihat tadi, Ibu Puan lebih blend dengan crowd di sana. Mas Bambang Pacul kan juga bahasa-bahasa yang mungkin tuh agak-agak abstrak ya, tapi senang orangnya dengarnya. Kita punya pasukan gorong-gorong, punya pasukan burung hantu yang siap diterbangkan segala macam. Orang udah menghayal, terbang kita ini gitu. Gitu. Tapi mungkin juga sindiran buat Mas Ganjar. Saya laporkan kepada capres kita punya pasukan gorong-gorong, pasukan burung hantu. Ada Mas pasukannya kerja di tempat mereka masing-masing. Jadi kalau Mas Ganjar nggak ngelihat mereka siang-siang, karena mereka lagi kerja di gorong-gorong. Bukan nggak kerja, kita kerja, cuman Mas Ganjar nggak lihat aja gitu. Pasukan burung hantu Mas Ganjar nggak lihat aja karena kerjanya malam. Jadi maksudnya gue bukan nggak kerja di bawah, cuma di gorong-gorong lagi jalan ya kan. Pasukan gorong-gorong. Burung hantu memang Mas Ganjar tidur, burung keluar ya kan. Iya gitu. Jadi jangan bilang kita nggak kerja ini, kita kerja ini buat menang. Benar. Enggak, itu versi tafsiran saya. Iya, versi ini ya, tendensius ya. Iya. Tapi Bang, kalau ngelihat kayak gini appearance media sosial ya, ada yang bilang juga nih di Twitter, ih kok Mas Ganjar nggak semeriah itu, kok kayak Mas Ganjar kayak Pak Jokowi ya kalau di acara PDI, lebih nyaman di acara relawan sepertinya dibanding acara PDI gitu kan. Banyak ada tesis-tesis seperti itu kan Bang. Loh, kok Mas Ganjar udah mulai menjurus ke, padahal kalau kata Ari postulatnya yang lebih merah itu Mas Ganjar dibanding Pak Jokowi. Iya. Ya tapi mungkin aja. Kadang gini, walaupun misalnya lama di partai, tapi kalau nggak ngurus orang partai mungkin ya, nggak punya grip di bawah, kan kita nggak ngerasa nyaman. Oh ini rumah orang ini ternyata gitu. Ini pasukannya orang ini gitu. Jadi gitu. Kalau Bambang Pacul mungkin nggak populer loh di publik secara umum. Tapi di publik PDIP saya berani taruhan itu. Di publik PDIP Jawa Tengah, ya dia yang mencengkeram kuat. Nggak bisa orang nggak hormat sama dia gitu. Mencengkeram kuat di Jawa Tengah mungkin nggak cuma orang PDIP. Orang-orang partai lain juga mungkin hormatnya lebih-lebih itu ke Bambang Pacul dibandingkan mungkin ke ini dalam konteks Jawa Tengah ya, daripada Mas Ganjar. Tapi kalau untuk ukuran elektoral Indonesia secara keseluruhan, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang terorganisir, ya mungkin lebih respectnya ke Bambang Pacul, ke Ibu Puan, karena dalam konteks organisasi ini orang-orang terorganisir nih. Tapi kalau yang crowd yang tidak terorganisir, yang individu-individu yang banyak ini, ya mungkin lebih banyak mendukung Mas Ganjar gitu. Gitu. Bedanya tidak terorganisir aja.
Kayak gitu. Jadi kalau dalam acara-acara terorganisir partai kayak gini ya mungkin Mas Ganjar nggak feel at home. Oh ini rumahnya Mas Bambang Pacul gitu. Walaupun satu partai ya. Ini rumahnya Bu Puan gitu. Ini yang duduk-duduk dewan-dewan kolonelnya Bu Puan gitu. Dewan Kopral saya nggak ada yang hadir nih. Dewan Kopralnya bikin relawan-relawan di luar kan gitu. Ya kayak gitu. Jadi mungkin beda perasaan kalau misalnya nanti Mas Ganjar hadir di acara relawan. Mungkin lebih nyaman, lebih apa karena konektivitasnya ini. Jadi ya apakah mirip dengan suasana hati Pak Jokowi ketika hadir di acara partai mungkin juga. Iya. Mungkin juga. Maksudnya kita akan membaca apa ya tampilan-tampilan aja nih kan kita nggak interview orangnya kan. Kita nggak wawancara mendalam orang, kita kan membicara public appearance-nya aja. Tapi Mas Gibran di situ nyanyi dan Nah, ini semangat itu pertanyaan gimana, nih. Bang? Faktor variabel lain yang juga jadi pembahasan adalah inilah Mas Gibran ini udah seserius itu tuh nyanyi dengan Ya, teguh. semua pendukung influencer pendukung Pak Ganjar Iya. ngejual itu. Mas Ngejual Gibran udah Gibran. foto bareng sama Mas Ganjar sama Iya. TGB. Iya gitu. Udah pakai ikat kepala pula Iya, ya, Ri. tapi Mas Gibran ini kan pemain watak yang jago juga. Begitu di PDIP dia all out buat PDIP, tapi hadir juga di PSI jadi pembicara gitu. Memotivasi orang-orang PSI untuk tumbuh besar, untuk berprestasi, untuk tidak apolitis gitu. 2 orang yang hadir di acara PSI, satunya diberhentikan tapi satu masih aman. Dan orang tahu secara terbuka PSI itu dimusuhi PDI. Iya kan, Bang? Iya kan gitu. Jadi kalau orang lain yang hadir di acara PSI, kalau misalnya 2 tuh orang PDIP hadir di acara PSI bisa 2-2 kena sanksi tuh. Ini cuma satu ya, Bang. Ini cuma satu kena sanksi kan. Walaupun ada masalah lain ya di luar hadir di acara PDIP gitu. Bukannya nyambung itu. Nyambung aja gitu. Masalah lainnya ini. Nyambung. Iya, Oke, iya, oke. iya, mantap juga ya. Kita move ke acara selanjutnya dia. boleh. Ya kan Pak Mas Prabowo. Gibran. Tunggu, satu lagi. Lupa gua. Sebelum lanjut lagi, kan masih soal Mas Gibran. Di saat yang bersamaan nih, Bang, kan orang euforia melihat bagaimana Mas Gibran tampil all out lah di acara PDI. Wah, udah 100%, udah ini nggak perlu kemana-mana lagi. Tapi besokannya ternyata ada lagi, Bang, sekelompok relawan Ya, yang mendeklarasikan Jawa Timur. Gibran for wakil presiden, Bang. ya, beta Gibran di Jakarta, di Jawa Timur. Iya. Nanti katanya 2 minggu lagi ada di Bandung. Iya. kita Kan nggak hostnya mungkin, mana? maksudku ini nggak mungkin kemelinti sendiri nih menungsa ini kan. Iya, nggak mungkin jalan sendirian kan. Iya. Iya, tapi ya begitulah. Lagi dalam politik ini memang ada dunia peran. Cuman dalam dunia peran ini harus ada sabar-sabarnya. Karena kalau kita tidak sabar, kita jadi antagonis. Mas Gibran berusaha di tengah-tengah itu. Mas Gibran kan nggak nolak. Ada orang yang mengusulkan dia menjadi calon wakil presiden. Dia bilang, saya nggak tahu itu siapa. Ya kan? Tapi kalau mereka mengusulkan saya jadi cawapres, ya kan hak mereka. Karena kalau Mas Gibran nggak sabar ini, dia akan jadi antagonis nih. Ketika ada seperti ini. Tapi dia tunjukkan pada saat yang bersamaan dia tunjukkan kalau acara partai perintah saya datang. Disuruh nempel-nempel stiker, saya datang. Saya tempel stiker. Ikat kepala ya, Bang. Iya, ya? disuruh ikat kepala saya hadir. Tapi ada aspirasi di luar, yaitu fakta yang Anda harus terima juga. Persoalan mana nanti yang akan saya pilih itu urusan nanti kan. Dan di PSI dia diumbang segitu untuk jadi Gitu. itu ya dia kan dia kokoh. Ketika mau dikasih jaket PSI dia nggak mau. Tapi saya hadir di acara PSI. Cuman dikasih jaket PSI saya nggak mau. Gitu. Jadi dia bermain peran di tengah dua arus ini ya dia lagi bermain peran untuk itu gitu. Jadi tapi politik yang jago memang seperti itu. Yang penting bahwa misalnya ada aspirasi lain-lain nih di luar aspirasi formal. Aspirasi formal kan aspirasi partai. Bahwa dia harus tunduk menjalankan perintah partai. Tapi ada aspirasi di luar saya nggak bisa tolak. Pada saatnya nanti mungkin saya harus memilih apakah tetap bersama partai atau menerima aspirasi ini. Yang penting saya nggak boleh terburu nafsu, saya tidak boleh terjebak supaya tidak dipersepsikan jadi tokoh antagonis gitu aja. Nah, oke. Gitu. Jadi harus bisa mengayuh
mengayuh biduk di antara dua karang itu memang Jagoan ya. jagoan. Ini ilmu Latihan. politik Jawa ini agak comply dengan hal itu ya Bang ya. Iya, ada agak Kayak comply. diskusi kita sebelumnya Iya. kan. Kalau saya itu udah nabrak karang saya itu. Sama Bang, ini efeknya ke Ari Bang. Dia beberapa hari lalu, minggu lalu, tiba-tiba dia dalam satu kali, dia lagi baca WhatsApp Bang. Muka yang tadi kita lagi ketawa-tawa, muka langsung, oh, kenapa lu Ri? Ada orang, ini muji gue nih. Bagus gini-gini, tapi gue khawatir ini pujian betul apa enggak ya? Dia bilang, Bang, sorry Bang, ini abang siap salah Bang, ini lagi dipuji nih Bang. Lagi dipuji. Dia minta maaf, ampun Bang, salah Bang. Bagus itu katanya. Kita ini biasa ngomong sama Jawa-Jawa Bang, bicara politik Jawa. Gue bukan Jawa katanya. sampai orang ini pun harus meyakinkan Ari. Gue ini muji lu beneran Ri. Udah ke bawah. Bukan my eyes on you. I'm watching you. I'm watching you. Arya Fernandes pun sur kan dia bilang. I'm watching you. Iya kan? Iya, lu alami lo. Betul. Lu udah terlalu merasuk lu. Iya, ini Nah, kenapa? kalau saya dalam posisi Gibran pasti saya udah nabrak karang. Karena keterampilan buat itunya kurang. Tapi Mas Gibran ya terampil itu. Gitu. Jagoan ya Bang. Jagoan. Hebat ya. Gitu. Bapaknya lebih jago apa? Oh, dia lebih jago dong. Senior. Ya, kalau kata Opung Panda ban hitam QQ. Lebih jago.